Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba', ayyuhal muslimun, Allahumma wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanah kullaha Ramadan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu khatib berwasiat untuk diri pribadi dan kita seluruh hamba Allah yang dimuliakan olehnya untuk senantiasa meningkatkan takwa di hadapannya dengan melalui berbagai macam ritual ibadah, mulai dari ibadah tahunan, ibadah harian, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya yang merupakan representasi dari nilai seorang mukmin di dalam agama ini, yang Allah sudah tetapkan bahwa di antara keunggulan orang-orang beriman adalah mereka selalu percaya yang tidak terlihat, selalu percaya yang tidak nampak oleh mata, artinya yang bersifat abstrak. Mereka orang-orang beriman ketika dianjurkan mereka tetap percaya terhadap hal itu. Sebagaimana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu alladzina yu'minuna bil ghaib. Di antara kriteria orang-orang yang beriman itu, mereka orang beriman percaya kepada yang gaib, yang abstrak, tidak hanya serta-merta selalu bersifat real. Artinya jelas dalam pandangan mata baru yakin, jelas dalam penglihatan baru yakin. Demikian pandangan seorang mukmin terhadap hal yang belum dilihat tapi diberitakan, mereka yakin. Dengan keyakinan itu berangkatlah action atau aplikasi dalam kehidupan yang menyeru untuk giat di dalam beribadah untuk mewujudkan hal-hal yang bisa dapat membahagiakan terhadap kepercayaan kita kepada hal-hal yang gaib tersebut. Apa kemudian aksinya? Wa yuqimunas salata. Kemudian dengan keyakinan itulah mereka melakukan ibadah salat, mendirikan ibadah salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari sebahagian rizki itu mereka nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang beriman tahu mana yang lebih abadi, yang 100.000 di dompet atau yang 2.000 masuk celengan. Orang beriman paham itu. Sesungguhnya yang 100.000 di dompet itu tidak abadi, bisa saja dicuri oleh maling, atau dompetnya hilang, uangnya pun hilang. Dan tidak hanya uang, STNK, SIM, KTP, semuanya ikut lenyap raib atas hilangnya dompet tersebut. Tetapi ketika dari dompet itu diambil 2.000, 5.000, diinfakkan di jalan Allah, maka sesungguhnya yang 5.000 itulah yang lebih bernilai dan abadi dibandingkan yang jutaan yang menempel, yang tersimpan di dalam dompet seorang mukmin. Dan inilah representasi dari nilai seorang mukmin di hadapan Allah, selalu meyakini hal-hal yang gaib meskipun tak nampak balasannya, dan orang beriman selalu sabar, balasan itu diberikan Allah nanti pada saatnya. Wa innama tuwaffawna ujurakum, sesungguhnya hanya setelah matilah kamu, maka kami perlihatkan pahala itu. Berapa pahala yang 2.000, berapa pahala yang 5.000, berapa pahala salat, berapa pahala puasa,
berapa pahala zakat, wa innama tuwaffawna ujurakum, hanya setelah kamu matilah kata Allah baru kami perlihatkan itu. Tidak hal yang real yang kita melihat nilainya, kita percaya bahwa itu ada. Dan orang beriman berangkat dari hal-hal yang prinsip, yang selalu berorientasi kepada hal-hal yang gaib, dan meyakini semua hal itu termasuk Allah dan malaikat-malaikatnya, semuanya adalah kriteria yang bersifat abstrak, gaib, tidak terlihat, tapi kita sebagai hamba Allah tetap yakin. Maka dengan itulah kita selalu berusaha untuk bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terlebih di saat menjaga lebih susah daripada meraih. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah nilai-nilai takwa yang terlahir dan terdidik di bulan suci Ramadan yang telah lalu kemarin, di mana Allah persembahkan kepada hamba yang beriman ada nilai plus, bagi seorang mukmin ketika itu yang sudah bocor, soalnya sudah bocor, kemudian umat beriman tergiur dengan jawabannya. Apa jawabannya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kita ketika mengambil logika, ketika negara membuat satu makalah ujian disegel dengan rapi, jangankan jawabannya, soalnya saja pun kadang kita tidak tahu karena sifatnya rahasia. Yang akan melaksanakannya adalah orang-orang yang diuji ketangkasannya, diuji kepribadiannya, diuji keilmuannya. Maka sifatnya semuanya adalah rahasia dan tidak diberitahukan oleh negara bocorannya, apa jawabannya dan apa soalnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak merahasiakan itu. Allah berikan soal, Allah berikan jawabannya. Apa soalnya? Apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk berpuasa. Bukankah ini satu himbauan dari Allah kepada orang-orang yang beriman? Orang beriman adalah isi, bukan kulit. Kulit adalah muslim, isinya adalah mukmin. Allah tidak menyeru mereka yang muslim, tapi yang mukmin. Andai Allah dulunya menyeru orang-orang Islam untuk berpuasa, untuk meningkatkan takwa mereka, ada begitu banyak warung untuk makan di siang hari tempat seorang muslim. Ada begitu banyak tempat untuk tidak puasa, bersembunyi dari pandangan orang lain. Tapi ketika orang beriman yang disuruh Allah, adakah tempat bagi seorang mukmin untuk berbuka puasa di siang hari? Adakah tempat bagi seorang mukmin untuk bersembunyi? Tidak ada. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendeteksi. Dimanapun seorang mukmin, maka Allah akan melihatnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nilai inilah yang tertanam selama sebulan yang telah lalu kepada kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul juga mengatakan bocorannya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang berpuasa karena iman dan khusyuk kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Bukankah ini soal yang sudah ada jawabannya? Bukankah ini sudah bocor? Tapi walaupun Allah berikan kabar gembira itu, sebanyak mana orang muslim yang mau berpuasa, sebanyak banyak orang beriman yang mau berpuasa, walaupun sudah ada balasan yang digambarkan Allah, tapi tetap tidak tergiur. Kenapa? Berangkat dari nilai keimanan tadi. Yang tidak percaya kepada yang abstrak jarang bisa untuk melakukannya. Tapi yang yakin kepada surga, yakin kepada neraka, yakin kepada Allah, maka dia dengan sabar akan melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan judul Syawal, dengan arti dalam bahasa Arab adalah naik atau meningkat. Maka lazim kalau seorang mukmin di bulan Syawal ini meningkatkan apa yang ada dalam bulan suci Ramadan, kemudian menjadikannya sebagai sinar dalam kehidupannya untuk menerangi batinnya di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun didikan di bulan itu merupakan didikan yang sangat bagus dalam agama ini untuk mendidik hamba-hamba Allah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada orang bertanya, di mana caranya? Bagaimana caranya seorang mukmin takut kepada Allah? Jawabannya adalah melalui ibadah puasa. Kita takut betul berdusta ketika itu, takut mencuri,
takut menipu, takut segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada nilai yang muncul pasca ibadah puasa itu, yakni sifat ihsan bagi setiap manusia. Apa itu ihsan? Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh malaikat Jibril alaihissalam, "Wa ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan ya Rasulullah? "Wa'budullah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak." Sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Walaupun kamu tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah melihat kamu. Dan inilah yang tertanam bagi kita kaum muslimin hamba Allah yang baru saja menunaikan ibadah itu. Di mana-mana kita yakin Allah ada, walau godaan di depan kita, tidaklah mau kita untuk membatalkan ibadah itu, karena kita yakin betul kepada yang abstrak, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan beda dengan orang-orang yang sekedar menjadikan itu sebagai bulan di mana dia harus melebur dosanya, kemudian melakukan dosa yang baru. Dan sesungguhnya ini tidak masuk dalam perhitungan yang disebutkan dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, jika Ramadan datang, dia melakukan kejujuran, dia membaca Al-Quran, kemudian dia tetap bersilaturahim, kemudian segala kebaikan dilakukannya, maka terjadilah bulan Ramadan itu sebagai bulan yang langka atau bulan musiman saja. Bulan musim ibadah, musim bersedekah, musim ke masjid, musim membaca Al-Quran, musim bersilaturahim, musim jujur, musim tidak menipu, musim tidak korupsi, dan lain sebagainya. Tapi lihat, ketika itu tidak membekas, tidak berangkat dari nilai keimanan, hanya melepaskan kewajiban saja, sama dengan salat, mengerjakan atau mendirikan. Orang yang mengerjakan salat, tidak mustahil habis salat dia menipu lagi, karena dia baru mengerjakan salat, melepaskan hutangnya saja sebagai seorang muslim. Tapi orang yang mendirikan salat, insya Allah salatnya akan menjaga dirinya untuk tidak berbuat yang tidak baik, tidak zalim, tidak menipu, tidak mencuri, jujur, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena beda kelasnya orang yang mendirikan salat dengan orang yang mengerjakan salat. Orang yang mengerjakan salat adalah orang yang melepaskan hutangnya saja kepada Allah. Habis salat dia mencuri lagi, habis salat dia zalim lagi, dan begitu dapat salat berikutnya dia salat lagi, habis itu dia zalim lagi, dan dia adalah orang yang hanya mengerjakan saja, tidak mendirikan salat. Adakah dalam Al-Quran Allah perintahkan mengerjakan salat? Tidak. Allah perintahkan mendirikan salat. Wa iqamis salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, bukan kerjakanlah salat. Sehingga banyak orang salah memahami, dia hanya mengerjakan saja, selesai, jiwanya tenang, tidak ada hutang di hadapan Allah. Tapi berbeda dengan orang yang mendirikan salat yang diperintahkan Allah, yang awalnya sudah ada ikrar kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, atau Allahumma ba'id, dan lain sebagainya. Doa-doa iftitah yang diajarkan oleh para ulama. Maka salatnya menjaga dirinya hingga salat berikutnya. Salat dia di asar, salat asarnya menjaga dirinya sampai maghrib. Salat dia di maghrib, salat maghribnya menjaga dirinya hingga di isya. Salat dia di isya, salatnya menjaga dirinya hingga waktu subuh. Dan itulah orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sidang Jumat yang saya hormati, maka oleh karena itulah ketika dia hanya sekedar bulan musiman saja, maka sungguh tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah hal-hal yang di luar nalar dan dugaan kita. Ketika Ramadan dia taat, di luar Ramadan dia kembali berbuat zalim kepada Allah. Mana dia yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Mana dia yang jujur? Mana dia yang tampil kooperatif di dalam bidang ibadah dan lain sebagainya? Hingga di bulan ini dia hilang entah ke mana. Masjid menjadi musuhnya, sedekah menjadi musuhnya, umat muslim menjadi bahan untuk berselisih baginya, dan lain sebagainya. Maka sungguhnya orang beriman berangkat dari nilai yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di Ramadan Allah ada, tapi terlebihnya adalah di bulan ini, di Syawal ini, kita meningkatkan keyakinan itu sebagai keyakinan yang abadi hingga bulan-bulan berikutnya. Maka itulah sesuai dengan pesan Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanah fi kulliha Ramadan." Andai umatku tahu apa yang terkandung
yang tersurat, yang tersirat di bulan Ramadan, maka mereka akan berdoa kepada Allah agar semua nama bulan di bulan setahun itu namanya semuanya adalah Ramadan. Betapa indahnya Ramadan kemarin, indahnya bulan yang diciptakan Allah bagi kita, maka tentunya kita berharap semua bulan namanya adalah bulan Ramadan. Maka tugas kita adalah meningkatkan nilai-nilai yang sebelumnya pada bulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan daripada khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, marilah kita menjadikan bulan ini sebagai bulan Ramadan sesuai sunnah Rasul. Meskipun ini namanya adalah Syawal, tapi setidaknya kita ambil nilai positif yang ada di bulan kemarin untuk lebih kita tingkatkan di bulan Syawal ini. Kemudian di bulan berikutnya hingga tiba lagi Ramadan nanti, insyaallah kita menjadi hamba Allah yang terlatih setiap bulan untuk lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu an khulafa'ir rasyidin hum Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyat as-sahabati Rasulillah ajma'in wa tabi'it tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.